Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Munardo, mengucapkan rasa duka cita yang sangat mendalam atas terjadinya musibah longsor di Sumedang, tepatnya di Desa Cihanjuang, Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Bencana longsor ini menimbulkan kerugian harta benda bagi yang terdampak juga personil yang meninggal dunia. Dikatakan Doni, selain warga setempat, terdapat beberapa para pejabat di daerah yang bertugas saat itu, diantaranya adalah Danramil 1014 Cimanggung, Kasih Tartib, Kecamatan Cimanggung, dan Kasih Kadaruratan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang, menjadi korban tertimbun longsor. Atas kejadian ini, pemerintah pusat memberikan bantuan dan dukungan bersama pemerintah provinsi bagi korban maupun warga terdampak, sehingga dapat meringankan beban masyarakat atau yang terkena dampak longsor. Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengaturkan rasa duka cita yang mendalam atas musibah yang terjadi, sehingga menimbulkan kerugian termasuk kerugian personil dan juga kerugian harta benda bagi masyarakat, termasuk juga para pejabat yang bertugas saat itu, di antaranya adalah Komandan Koramil, Seksi Ramkis dan Kepala Seksi BPBD Kabupaten Sumedang, dan juga tentunya warga terdampak yang langsung berada di lokasi. Atas kejadian ini, pemerintah pusat akan memberikan dukungan bersama dengan pemerintah provinsi agar musibah ini bisa meringankan beban masyarakat. Langkah pertama yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan juga Kabupaten Sumedang telah melakukan evakuasi terhadap warga yang berada di kawasan dan telah ditempatkan di tempat karantina atau tempat pengungsian sementara sebanyak 150 orang. Kemudian juga yang wafat telah diurus dengan baik, dan kita doakan semoga yang wafat mendapatkan tempat yang terbaik. Sementara di lokasi yang sama, menurut Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat mengatakan pihaknya hari ini meninjau lokasi bencana yang memakan banyak korban. Ternyata lokasinya ini sangat rawan sekali dengan tebing yang curam. Dikatakannya lokasi ini tidak layak huni karena tidak semua lahan layak huni sehingga hal ini terjadi dan korban yang meninggal baru diketemukan 11 orang. Bagi yang lainnya diharapkan bekerja sama untuk memberikan ruang untuk tim SAR melakukan evakuasi. Rekan media, saya bersama Pak Kapolda, juga Pak Wakil Bupati, Pak Sekda. Pak Bupati kebetulan sedang menjemput Pak Doni, Kepala BNPB. Dari hasil laporan sementara, terjadi longsoran itu kemarin pukul 3 sore ya. 3 sore saat hujan deras, berada di lokasi yang memang ada kemiringan yang cukup curam. Terjadi beberapa kali dan dua-duanya mengalami fatalitas. Diperkirakan yang pertama kemungkinan 8 orang, kemudian di longsoran kedua terjadi korban, mayoritas adalah para penolong tahap pertama, termasuk Badan Ramil ikut menjadi korban longsoran, total 11, sekitar 19. Tapi di atas 19 kemungkinan karena masih ada warga-warga yang sedang kita hitung perkiraannya mungkin lebih dari 19. Saya tidak bisa memperkirakan berapa jumlahnya. 15, 3 selamat, 12 meninggal dan 8 yang hilang. Jadi kira-kira di atas 20-an lah ya. Tapi belum kita bisa konfirmasi secara ini. Nah, sesuai SOP tentunya Basarnas, BPBD, baik lokal maupun provinsi sudah bergerak. Saya minta media juga menyesuaikan ya, jangan berada di lokasi yang sangat rawan, karena kalau nanti hujan, sudah ada laporan retakan-retakan tanah itu masih terjadi, maka sesuai protokol juga Pak Kapolda dan jajaran dan Basarnas sudah mengevakuasi di radius yang rawan ini ke arah
yang lebih aman. Mereka yang selamat ada 2, satu kepada keluarganya masing-masing, kedua di daerah 1 kilometer ke arah Pariat di SD ya Pak Sekda ya, untuk pengamanan dan evakuasi. Mudah-mudahan secepatnya di hari yang masih cerah ini mohon kerjasamanya untuk memberikan ruang kepada petugas mengamankan dan secepatnya memberikan pertolongan. Informasinya Pak, jika dilihat dari kondisi ini gimana sih Pak? Apakah layak untuk dihuni Pak? Ya tentu tidak ya, dan ini menjadi juga kewaspadaan peringatan, tidak sesederhana boleh tidak boleh, tapi kita sebagai masyarakat, sebagai pemerintah sama-sama harus bekerja sama ya, karena tidak semua lahan itu layak untuk ditinggali dan tidak bisa dipaksakan. Nah ini salah satu menjadi contoh terhadap lahan yang memang sebenarnya rawan untuk ditinggali. Informasi saat ini udah ditemukan berapa banyak Pak? Berapa? Udah sekitar 11 orang. 11 orang. Yang tadi tadi Pak 930 ke Jadi total baru 12. 12 orang ya. Yang masih hilang berapa Pak? Puluhan ya. Yang kita belum bisa konfirmasi ya. Mudah-mudahan juga media memberitakan juga dengan cara yang tidak terlalu dramatis ya. Intinya kita sedang bergerak menolong, mudah-mudahan sehari 2 hari bisa selesai karena areanya relatif tidak terlalu sulit untuk dilakukan pertolongan ya. Jadi mudah-mudahan dalam sehari 2 hari bisa selesai. Kalau cuacanya ramah kepada tim. Demikian Iwan Ingkig melaporkan.